Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Oktaviani. Saya merupakan mahasiswa semester 8 atau semester akhir dari Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka atau UHAMKA. Pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya untuk sedikit membahas terkait dengan sebuah penelitian yang sudah saya lakukan terhadap 55 responden atau 55 partisipan. Dengan judul penelitian saya yaitu pengaruh pemaafan terhadap resiliensi pada mahasiswa atau mahasiswi yang sedang menulis skripsi di masa pandemi COVID-19. Terkait dengan sebuah fenomena, masa pandemi COVID-19 ini merupakan sebuah situasi atau peristiwa yang sulit dan harus dihadapi dan tidak bisa dihindari, sehingga berdampak pada beberapa atau berbagai sektor, terutama pada sektor pendidikan. Pada mahasiswa semester akhir atau semester 8 seperti saya ini, situasi ini menyebabkan sebuah tantangan baru atau perubahan baru dan sebuah kesulitan tersendiri untuk kami yang sedang menjalani bimbingan skripsi secara online. Hal ini menjadi sebuah perubahan dan tantangan baru untuk setiap mahasiswa dan mahasiswi yang sedang menulis skripsi agar tetap bertahan dalam kondisi situasi yang sulit dan tidak bisa dihindari pada saat sekarang ini. Pemaafan merupakan sebuah karakter positif yang lahir dalam diri setiap manusia sebagai sebuah upaya dalam menempatkan suatu peristiwa yang dirasakan dengan sedemikian rupa sehingga terdapat sebuah respon dari diri seseorang terhadap dirinya, terhadap orang lain, dan bahkan terhadap situasi. Menurut Thomson dan kawan-kawan 2005. Sedangkan untuk ketahanan merupakan sebuah kemampuan individu untuk tetap beradaptasi dan tetap teguh dalam berbagai masalah atau situasi sulit yang terjadi dan harus dihadapi menurut Refish dan Shade 2002. Jadi, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada pengaruh dari pemaafan terhadap ketahanan pada mahasiswa dan mahasiswi yang sedang berada di masa semester 8 ini yang sedang menulis skripsi. Pemaafan yang dilakukan pada tujuan penelitian ini adalah pemaafan terhadap sebuah kondisi atau situasi masa pandemi COVID-19 yang membutuhkan sebuah ketahanan atau resiliensi sebagai sebuah upaya untuk terus bangkit dan bertahan terhadap situasi atau peristiwa sulit yang tidak bisa dihindari. Individu memiliki cara tersendiri untuk tetap mempertahankan dirinya dalam situasi apapun, sehingga ketahanan atau resiliensinya dapat tercapai. Penelitian ini menggunakan dua skala alat ukur, yaitu untuk skala alat ukur pemaafan sendiri itu menggunakan skala alat ukur menurut Thomson dan kawan-kawan 2005 yang dinamakan dengan Heartland Forgiveness Scale atau HFS dari Thomson. Sedangkan untuk ketahanan sendiri itu dia menggunakan alat ukur dari Conner dan Davidson tahun 2003 yang dinamakan dengan Conner-Davidson Resilience Scale. Terus kemudian pada slide berikutnya ada blueprint pertama. Bisa dilihat di slide, blueprint pertama ini merupakan blueprint dari pemaafan. Dengan memiliki 3 subskala atau 3 dimensi dan dengan indikator masing-masingnya dan dengan beberapa nomor item yang berbeda dari setiap dimensi. Dengan catatan, nomor item yang dibintangi itu merupakan item unfavorable, sedangkan item yang tidak dibintangi itu adalah item favorable. Untuk slide berikutnya adalah blueprint kedua, itu merupakan blueprint dari ketahanan. Dari ketahanan itu terdapat 5 dimensi. Terdapat 5 dimensi untuk diukur dengan nomor item yang berbeda-beda untuk setiap dimensinya, gitu. Dan pada blueprint ketahanan atau resilient ini tidak terdapat nomor item yang unfavorable. Jadi 25 item ini adalah item favorable. Kemudian kita lanjut ke analisa reliabilitas dan validitasnya. Yang pertama kita bahas reliabilitas dan validitas dari pemaafan. Untuk reliabilitas, Alpha Kornbach
itu angkanya adalah 0,763. Jadi, berdasarkan reliabilitas analisa ini memiliki reliabilitas yang baik karena koefisien alpha Coren Bachnya itu sebesar 0,763 dan itu di atas dengan koefisien yang baik pada dasarnya gitu. Berdasarkan hasil validitas didapatkan hasil item valid pada pemaafan itu terdapat pada item nomor 2, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, dan 18. Sedangkan item yang tidak valid adalah item nomor 1, 3, 5, 6, 8, dan 14 gitu. Terus kemudian analisa reliabilitas dan validitas untuk resiliensi. Alpha Coren Bach yang didapatkan pada reliabilitas resiliensi itu didapatkan 0,645. Jadi, berdasarkan reliabilitas analisa ini memiliki reliabilitas yang baik karena koefisien alpha Coren Bach sebesar 0,645 dan itu di atas dengan koefisien baik pada sewajarnya. Kemudian berdasarkan hasil validitas didapatkan hasil item valid pada alat ukur resilient adalah item nomor 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17, 19, 21, dan 25. Sedangkan item yang tidak valid pada alat ukur resilient itu adalah item nomor 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 23, dan 24. Hasil uji regresi. Pada hasil uji regresi, tabel pertama adalah tabel model summary. Berdasarkan analisa regresi, didapatkan koefisien R sebesar 0,283 dengan R square-nya sebesar 0,080. Maka, kontribusi pemaafan terhadap resiliensi sebesar 08,0%. Atau P-nya itu kurang dari 0,1 dan 92,0% adalah kontribusi pada variabel lainnya yang tidak diketahui oleh peneliti. Lalu hasil uji regresi tabel ANOVA. Berdasarkan analisa ANOVA, didapatkan koefisien F 4,599 dengan probability value sebesar 0,037. Dengan signifikannya koefisien F, maka penelitian ini menunjukkan bahwa adanya sebuah pengaruh pemaafan terhadap resiliensi. Maka dari itu, peneliti menerima H alternatif dan menolak H nul. Kemudian pada slide berikutnya, hasil uji regresi yang ketiga itu bisa dilihat pada tabel koefisien. Berdasarkan analisa unstandardized coefficient pada tabel variabel pemaafan terhadap resiliensi, didapatkan koefisien beta sebesar 0,102 dengan probability value-nya sebesar 0,037. Hal ini menunjukkan bahwa pemaafan memiliki efek positif yang signifikan terhadap resilient. Maka, semakin tinggi pemaafan seseorang, maka semakin tinggi pula ketahanan atau resiliensinya. Diskusi dari penelitian ini adalah dari pengujian validitas dan reliabilitas skala ini termaksud valid untuk mengukur sebuah pemaafan dan ketahanan atau resilience, serta memiliki sebuah signifikansi yang terpercaya. Dalam jumlah item, skala ini cukup praktis dan efektif penggunaannya karena dari skala pemaafan, total item hanya 18 item. Dan untuk skala ketahanan, total item hanya 25 item. Dalam jumlah alat ukur ini pun tidak ada penambahan dan tidak ada pengurangan untuk setiap item dari masing-masing variabel. Kesimpulannya adalah, penelitian ini diuji cobakan dengan menggunakan 55 responden partisipan atau 55 orang yang mengisi dengan menggunakan Google Form. Berdasarkan analisa statistik yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh yang signifikan antara forgiveness dengan resilient dengan koefisien R-nya itu sebesar 0,283 dan R square-nya sebesar 0,080 atau P lebih kecil daripada 0,1, berarti pemaafan memiliki efek positif dengan kontribusi sebesar 8% dalam meningkatkan resiliensi pada mahasiswa yang sedang menulis skripsi.
Saran saya sebagai sebuah peneliti muda bahwa bila menggunakan alat ukur ini, peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih memperhatikan jumlah responden dalam pengujian setiap item tersebut. Gitu. Kurang lebihnya presentasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan penelitian yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya seperti yang saya sampaikan tadi. Mohon maaf jika terdapat sebuah kesalahan atau mohon maaf jika terdapat sebuah kata-kata yang kurang berkenan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.